teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dininda Rahmi, NIM 2501047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Keperawatan atau SIK. Mari kita simak penjelasan dari saya. Pertama, Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik atau RME. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini yang nantinya dapat digunakan oleh laboratorium rekam medis dengan harapan dapat membantu mempercepat proses pencarian data pasien maupun pembuatan laporan pasien. Laporan yang dibuat dalam RME yaitu pertama, laporan tindakan keperawatan, 2. Laporan pasien rawat jalan, 3. Laporan diagnosis pasien, 4. Laporan riwayat klinik, 5. Laporan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, merancang sistem RME dibuat dengan diagram konteks, ERD, Entity Relationship Diagram, Relationship Table, rancangan database, dan pemodelan tampilan interface. Adanya pembuatan RME yaitu menurut Hakim, PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Dengan simbol kurang dari tanda tanya, PHP dan ditutup tanda tanya lebih dari. Selanjutnya juga ada uji coba RME. Tahap dalam daur hidup pengembangan sistem di mana tahapan ini merupakan pengujian sistem supaya nanti dalam penggunaannya tidak lagi mengalami kesalahan. Topik bahasan yang kedua, discharge planning. Discharge planning atau perencanaan pulang adalah serangkaian keputusan yang aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Adapun tujuan discharge planning diantaranya menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pada pasien, membantu rujukan pasien dalam sistem pelayanan yang lain, membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien. Melaksanakan rentang keperawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat discharge planning yaitu memberi kesempatan kepada pasien untuk mendapat panjaran selama di rumah sakit sehingga bisa dimanfaatkan sewaktu di rumah. Tindak lanjut yang sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas keperawatan pasien, mengevaluasi pengaruh dari intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien, dan mengidentifikasikan kekambuhan atau kebutuhan keperawatan baru, membantu kemandirian pasien dalam kesiapan melakukan keperawatan rumah. Selanjutnya, prinsip discharge planning. Pertama, pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang. 2. Kebutuhan dari pasien diidentifikasi. 3. Perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif. 4. Perencanaan pulang disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada. 5. Perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem pelayanan kesehatan. Jenis discharge planning. Pertama, conditioning discharge atau pulang sementara atau cuti. Keadaan pulang ini dilakukan apabila kondisi pasien baik dan tidak terdapat komplikasi. Pengertian Sistem Informasi Keperawatan. Sistem informasi keperawatan adalah sistem yang mengelola data dan informasi terkait pelayanan keperawatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Menggunakan teknologi komputer dan jaringan informasi kesehatan.
Yang dimaksud dari dua ini, penjelasannya itu SIK, Sistem Informasi Keperawatan, membantu perawat dalam mendokumentasikan, menyimpan dan mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat. Tujuan sistem informasi keperawatan ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan keperawatan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan klinis. Yang ketiga, memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat, menyediakan data untuk penelitian dan pendidikan keperawatan. Yang dimaksud dari tujuan 4 ini, tujuan utama sistem informasi keperawatan adalah mendukung proses keperawatan agar lebih terarah, efisien, dan berbasis data. Komponen sistem informasi keperawatan yaitu ada 4. Yang pertama ada input data pasien, data tenaga keperawatan, dan data pelayanan. Yang kedua ada proses, yaitu pengelolaan data menggunakan komputer dan aplikasi. Yang ketiga ada output, yaitu laporan, catatan keperawatan, dan analisis hasil pelayanan. Yang keempat ada feedback, yaitu evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Nah, komponen ini menggambarkan alur kerja sistem informasi keperawatan atau SIK, mulai dari data masuk hingga umpan balik. Yang slide kelima ada manfaat sistem informasi keperawatan. Yang pertama ada mempercepat dokumentasi asuhan keperawatan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan. Yang keempat, menyediakan data akurat untuk evaluasi dan penelitian. Nah, dengan sistem informasi keperawatan ini, pekerjaan perawat menjadi lebih efisien dan pelayanan kepada pasien meningkat. Slide ke-6, contoh penerapan sistem informasi keperawatan. Yang pertama ada Electronic Health Record atau EHR, rekam medis elektronik pasien. Yang kedua ada Nursing Information System atau NIS, aplikasi khusus untuk catatan asuhan keperawatan. Yang ketiga ada Telehealth dan e-nursing, yaitu pelayanan keperawatan jarak jauh melalui teknologi digital. Penerapan nyata sistem informasi keperawatan ini bisa ditemukan di rumah sakit, puskesmas, atau layanan home care modern. Slide ke-7 ada tantangan dan hambatan. Yang pertama ada kurangnya pelatihan tenaga perawat dalam teknologi. Yang kedua ada infrastruktur teknologi informasi atau TI yang belum merata. Yang ketiga, biaya implementasi yang tinggi. Yang keempat, isu keamanan dan kerahasiaan data pasien. Hambatan ini perlu diatasi agar sistem informasi keperawatan ini bisa berjalan optimal di semua fasilitas kesehatan. Kesimpulannya, slide ke-8, sistem informasi keperawatan adalah bagian penting dari pelayanan keperawatan modern, membantu perawat memberikan asuhan yang cepat, tepat, dan terukur. Diperlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi untuk keberhasilannya. Nah, kesimpulan ini menegaskan tentang pentingnya penerapan sistem informasi keperawatan demi peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Sekian, semoga ilmunya nempel kayak plester di luka. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.